Shalom. Ya, izinkan saya buka masker karena jarak kita cukup jauh ya. Bapak Ibu tetap pakai masker, yang di rumah juga jika berdekatan tetaplah pakai masker. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, hari ini kita berada di penghujung tahun 2020. Kalau boleh kita jujur berkata bahwa di tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman secara manusia, tantangan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa mengancam, melanda hidup kita. Namun di sisi lain kita melihat situasi seperti sekarang dalam tahun 2020 ini justru ada begitu banyak pujian disampaikan kepada Allah, seruan kepada Tuhan, doa-doa yang naik ke hadiran Tuhan. Justru dalam kondisi sulit di tahun 2020 kita melihat ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, yang menyembah Allah, berserah kepada Tuhan. Karena memang fakta dalam perjalanan hidup kita, dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapi situasi yang ada. Dengan keberadaan kita secara manusia, jika kita andalkan, kita tidak sanggup. Di sisi lain kita berkata, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menyembah Tuhan, tapi juga kita bisa berpikir atau bertanya, Tuhan, mengapa terjadi situasi yang sedemikian sulit? Mengapa harus terjadi hal seperti ini? Ternyata saudara dan saya tidak sanggup menyelami pekerjaan Allah. Tetapi jujur kita mau berkata, ini semua atas seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan situasi tahun 2020 yang tidak mudah kita hadapi? Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Tema kita di penghujung tahun ini, pekerjaan Tuhan tak terselami. Seperti kita sedang berjalan dalam satu perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari Januari tahun 2020, kita masih teringat betapa kita senang, betapa kita bahagia tanpa masker, bebas dari peraturan jaga jarak, bebas dari aturan-aturan sekarang. Tetapi kemudian beberapa bulan berikut, Februari masuk Maret, kita harus mengikuti peraturan. Dan waktu itu ada yang berkata, mungkin hanya 1 bulan saja pandemi ini, mungkin hanya 2 bulan saja, mungkin hanya 3 bulan saja. Fakta sekarang di penghujung tahun 2020, bahkan angka-angka naik. Kalau kita melihat di televisi, beberapa minggu yang lalu kita pikir udah selesai, udah nyaman, kita mulai bebas, rekreasi, lepas dari rasa penat, rasa kekhawatiran. Tetapi tiba-tiba ada yang disebut gelombang kedua lagi. Wah, sangat mengerikan. Ya, ada anak dari hamba Tuhan GKRI juga di Bekasi tidak dapat tempat lagi. Di rumah sakit tidak ada tempat, bahkan di GOR, mereka udah pakai di Bekasi, di GOR juga sudah penuh. Sehingga dia harus dikarantina di rumah sendiri, kemudian mamanya harus keluar cari tempat yang lain supaya anak-anaknya saja di rumah. Ya, ada sahabat, teman-teman yang juga terpapar. Tetapi puji Tuhan, ada yang sudah sembuh, ada yang masih sedang berjuang. Ini satu misteri kehidupan. Kita berjalan dari Januari 2020, kemudian di penghujung Desember ini, hari terakhir ini, kemudian kita mau melihat, wow, pekerjaan Allah tak sanggup kita selami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, hati manusia itu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dan saya tidak sanggup menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Pandemi ini diizinkan oleh Tuhan terjadi. Loh, mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Bukankah ini menghilangkan sukacita manusia? Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan inilah perjalanan hidup kita. Hidup saudara dan saya. Bahkan berapa lama kita hidup, kita pun tidak tahu. Jadi ini penuh dengan misteri. Dan sudah Allah tetapkan sedemikian rupa. Dan Allah membuat segalanya indah pada waktunya. Tapi kita bertanya, Tuhan, keindahan apa yang terjadi saat ini? Keindahan macam apa ini Tuhan? Ini tidak indah, ini tidak baik, ini kesukaran, ini kesulitan, ini membuat orang depresi, membuat orang stres, membuat orang ketakutan. Dia memberi kekekalan dalam hati mereka, hati manusia, tetapi manusia tak dapat menyelami. Wow. Apa yang harus kita lakukan di dalam ketidakmengertian kita terhadap pekerjaan Allah? Ini penting. Apa yang saudara harus lakukan di dalam ketidakmengertian saudara tentang pekerjaan Allah? Apa yang akan terjadi satu hari ke depan saudara tidak tahu. Apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan kita tidak tahu. Bahkan 5 menit ke depan pun kita tidak tahu. Kira-kira kita berkata, Tuhan, izinkan saya melewati tahun 2020. Kira-kira lewat enggak? Lihat kiri kanan, tanya, lewat enggak? Amin. Amin. Susah loh. Ya. Ada orang yang berpikir bisa melewati, ternyata fakta menunjukkan nggak bisa lewati. Ada seorang teman hamba Tuhan dikasih di grup. Ini bulan Desember katanya. Banyak teman-teman saya pulang ke rumah Bapa di surga katanya. Wah, nggak enak juga dengarnya. Kenapa nggak enak pulang ke rumah Bapa di surga? Kita tidak tahu. Inilah misteri kehidupan. Nah, karena ketidakmengertian kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami ketenangan dalam hidup ini, tetap mengalami kekuatan, mengalami sukacita, mengalami gairah hidup, semangat hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari pengkhotbah kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa karya Allah adalah baik, indah pada waktunya. Jadi kita harus mulai mengerti tentang siapakah Allah. Tidak ada yang tidak baik yang keluar dari diri Allah. Allah itu baik. Allah itu sempurna. Rancangannya baik. Tidak ada rancangan yang tidak sempurna. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Kita tahu mengapa akhirnya terjadi yang tidak baik. Karena ada pelanggaran, ada dosa, sehingga ada yang tidak baik terjadi di dalam diri manusia. Tetapi karya Allah adalah baik. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, kebaikan Allah kepada manusia tidak pernah berkurang. Allah mengasihi umat manusia. Jadi mari kita percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi
adalah baik. Mungkin hari ini secara manusia kita berkata ini tidak baik Tuhan. Dan memang ada waktunya, waktu yang tidak baik yang harus kita alami. Segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Ketika ada yang sedang berduka, ada yang sedang menangis, Alkitab berkata itu baik. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu kecelakaan, ada waktu bergembira, ada waktu mendapat keuntungan yang besar, ada waktu untuk mengalami kerugian yang luar biasa, ada waktu sakit, ada waktu untuk sehat. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu di tahun 2020 ini adalah waktu pandemik, dan itu baik. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu pandemik virus COVID-19. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam seizin Tuhan. Tetapi ini satu misteri yang sulit kita pahami secara manusia. Itu kata firman Allah. Untuk itu kita harus memandang kepada Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perbuatannya adalah baik, indah pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik, semuanya baik. Namun secara manusia, karena kelemahan kita bisa berpikir, betulkah Allah ini baik? Untuk itu, jangan pernah kita meragukan kebaikan Allah. Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik, Dia kasih, Dia Tuhan, ya, yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, tidak langsung rancangan Allah kepada manusia adalah rancangan kebinasaan. Kira-kira begini, saya punya sahabat, kami begitu nempel, begitu dekat, begitu baik, tapi karena dia menyakiti hati saya, kemudian saya ambil keputusan, mulai detik ini kau bukan lagi sahabatku, pergilah, enyahlah kau, binasalah kau. Secara manusia kadang-kadang kita begitu ya, betul atau betul, Bapak Ibu, gitu ya. Saya dulu baik sama orang ini, dekat dengan orang ini, dia nyakiti hatiku. Sakitnya di mana? Bu Ros, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Ya, Bu ya. Sakitnya itu di sini. Bu Magang di mana sakitnya, Bu? Coba kasih tahu Bu Mayu, sakitnya di sini. Saya baik-baik diomongin. Padahal saya, aduh. Nah, secara manusia kita mulai bertindak. Udahlah, berhenti berbuat baik buat orang ini. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Tidak pernah yang tidak baik yang muncul dari diri Allah. Tetapi situasi begini. Jangan kaget kalau ada orang berkata, Tuhan, apakah engkau masih ada? Tuhan, apakah engkau betul-betul baik? Tuhan, apakah engkau betul-betul berkuasa? Mengapa terjadi beban pergumulan yang luar biasa? Mengapa saya kehilangan orang yang saya kasihi? Mengapa sakit penyakit ini melanda? Mengapa keuangan saya hancur berantakan? Mengapa seperti ini? Bahkan akhirnya bilang, mengapa saya harus hidup? Mengapa ku begini? Ada lagunya ya, lagu yang putus asa. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang putus asa. Amin. Kalau saudara dan saya memandang kepada Allah, Bapa yang baik, saudara dan saya tidak akan kecewa hidup ini, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa dalam hidup ini, termasuk ketika mengalami masa-masa suka. Dalam pujian-pujian tadi kita enggak mengatur itu. Kita minta dari KPKP. Coba saudara bayangkan tadi pujian itu. Permintaan dari KPKP. Semua
mengarah kepada situasi sulit memang, tapi tetap memuji Tuhan. Ya, memang situasi luar biasa. Kita harus jujur berkata ini berat, tetapi kita tetap mampu memuji Tuhan. Ini yang menarik. Ya, rancangan Allah itu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Allah merancangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Mungkin pernah kita gagal mengambil satu keputusan, tapi Tuhan mampu memulihkan kita. Manakala kita berhenti dari kesalahan, kegagalan kita, kemudian memandang kepada Allah Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia baik, Dia tidak akan menghancurkan hidup kita. Dia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Dia tidak pernah mencampakkan manusia. Dia tidak pernah membiarkan kita terlantar, terabaikan. Seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tidak. Dia selalu bersama dengan kita. Hanya masalahnya adalah keterbatasan kita untuk mengerti mengapa harus terjadi seperti ini Tuhan. Untuk itu mari lihat, aku tahu ini baik. Ini baik bagiku. Aku tahu ini baik bagiku. Aku tahu ini baik bagiku. Seperti yang pernah saya sampaikan satu cerita. Ketika satu keluarga bepergian, anaknya ngambek tidak mau jalan. Anaknya ngambek. Saudara bisa paham kalau kita lagi berjalan terus anak kita ayo jalan, pesawat sudah mau berangkat, ayo jalan, nggak mau dia jalan. Diseret itu anak. Betul ya Bapak Ibu ya. Cepat hilang, kali pula kau ini. Begitu ya. Biasa, tapi anak tetap enggak mau. Kok bisa ya? Atau anak itu ngambek? Baru mereka nyampe. Apa sudah di mau pintu masuk? Petugas bilang berhenti, nggak bisa. Pesawat sudah naik. Baru naik, tinggal landas, belum terlalu tinggi, meledak pesawat. Baru bapaknya bilang, aduh anakku, rupanya ini maksudnya. Kenapa kita susah sekarang? Mengapa kita menderita sekarang? Mengapa harus ada kesulitan ini? Di depan ada sesuatu yang belum kita tahu, belum kita mengerti. Amin, amin. Belum kita mengerti. Ya, kok keadaan saya begini? Kok susah banget hidup ini? Hari ini bisa, saudara susah, saya susah, bisa saja. Apakah karena kesusahan yang kita alami saat ini membuat kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan? Sesusah apapun saudara, sesusah apapun saya, jika saya masih bernapas, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang kasih napas itu. Tuhan yang buat kita bisa bergerak, buat kita melompat, menari, menyanyi. Tuhan yang kasih. Memang, tapi Tuhan, keuangan saya kan menipis. Ya, apa karena keuangan kita menipis terus kita bilang, Tuhan gak baik? Baik, Tuhan baik. Katakan kiri kanan, Tuhan baik. Oh, tapi Tuhan, ada yang aku minta. Aku percaya mujizat-Mu, tapi sampai sekarang tidak terjadi Tuhan. Mana kebaikan-Mu Tuhan? Apa karena kita minta mujizat belum terjadi, kemudian kita katakan Tuhan tidak baik? Bapa tidak baik? Bapa baik. Sangat baik. Teramat baik. Kebaikan Bapa, kebaikan Allah kita tidak pernah berubah. Tidak dipengaruhi situasi, kondisi. Tidak dipengaruhi keadaan kita. Oh, karena kita rajin, setia beribadah, doa puasa, yang memuji Tuhan, melayani Tuhan, kemudian Tuhan bertambah baik buat kita. Kemudian ketika kita biasa-biasa saja, kemudian kebaikan Tuhan berkurang. Tidak. Tuhan baik kepada semua manusia. Amin. Hanya masalahnya mau dengar enggak?
manusia ini ketika dia bicara. Itu saja. Kalau mau dengar suara Tuhan, tentu dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mau dengar suara Tuhan, amin? Saudara akan dapat sesuatu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jangan pernah ragukan. Ini yang terjadi di tahun 2020 karena beratnya beban pergumulan hidup ini. Angka kematian memuncak, bertambah terus menerus. Rasanya mengerikan. Tadi saya baca di satu provinsi sudah disiapkan 1.500 kuburan baru. Disiapkan lahan. Kenapa? Sudah diprediksi, dilihat ini bakalan selesai. Takut kalau selesai. Selesai itu game point. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali. Gak ada masalah bagi orang percaya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan gak ada masalah bagi orang percaya. Gak ada. Tapi yang ditinggalkan kan sedih juga. Yang meninggal gak masalah, udah selesai. Tapi yang masih hidup, ih sedih banget ya. Aduh kasihan ya. Aduh gimana ya. Apakah karena begitu terus Tuhan tidak baik bagi mereka? Baik, ada maksud Tuhan. Ada pembentukan daripada Allah kepada setiap kita. Termasuk di masa sukar saat ini. Tahun 2020. Apakah Allah hadir? Allah hadir. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah baik. Allah baik. Dalam segala rancangannya Allah baik. Jadi kalau saudara dan saya, kita sekalian, bisa saja tahun 2021 lebih parah. Bisa saja loh. Kalau lebih parah apa Tuhan baik? Tuhan baik. Persiapkan diri kita untuk terus memandang Tuhan baik. Karena apa? Pekerjaan Allah tak mampu kita selami. Tapi kalau kita tahu Allah baik, Allah izinkan ini baik untuk saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang percaya kepada Dia. Tuhan izinkan semuanya baik, bahkan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena rancangan Allah baik, tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Ini yang penting. Oh, kita bilang Tuhan kan baik, kenapa begini? Ya bisa. Tuhan baik, tapi diizinkan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Diizinkan ada gelombang-gelombang yang harus kita hadapi. Diizinkan ada badai yang harus kita hadapi. Diizinkan ada tsunami yang harus terjadi. Diizinkan ada gunung meletus, ada lahar dingin, ada kecelakaan yang luar biasa terjadi. Diizinkan terjadi. Dan kita menyaksikan, melihat, loh Tuhan kok begini ya? Ya begitulah adanya. Tuhan baik. Kok begini? Tuhan izinkan. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi tidak mampu mengurangi kebaikan Allah. Sebab Allah adalah baik. Pegang ini. Rancangan Allah baik tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup. Perlu kesiapan kita menghadapinya. Perlu hadapi tantangan yang ada dengan memandang kepada Bapa yang baik, yang menyertai kita, yang selalu bersama dengan kita. Yang kedua, ketidakmengertian kita tentang pekerjaan Allah yang tidak mampu kita selami. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah keterbatasan kita untuk menyelami pekerjaan Allah menuntut kita untuk percaya dan berserah penuh kepadanya. Ini, aku tahu Tuhan rancanganmu dahsyat luar biasa, tapi aku gak mengerti. Karena di dalam rancangan itu ada juga kesukaran. Seperti sebuah sinetron katakan,
Ya, garis akhir bahagia, happy ending. Tapi episode yang kesekian, begitu keadaan dahsyat luar biasa. Itu bisa terjadi. Nah, karena keterbatasan kita menyelami pekerjaan Allah, mari percayakan diri kita kepada Allah. Serahkan diri kita penuh kepada Tuhan. Berserah penuh pada kehendak Allah. Tercermin dari ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya. Oh, saya mau berserah kepada Tuhan. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, ikuti saja petunjuk Tuhan. Selesai. Ini persoalan, ini pergumulan yang sering terjadi. Kita mau katakan kita mau tunduk kepada Allah, mau berserah kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kita tidak mau ikuti. Ini yang membuat kita akhirnya sulit mengerti ya tentang kebaikan Allah, tentang karya Allah, tentang kehidupan ini. Akhirnya kita mulai kecewa, bersedih, dan putus asa. Berserah penuhlah kepada kehendak Allah. Mari kita mengikuti kebenaran firman itu. Firman itu, firman Tuhan. Ya, pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Kita tahu dengan kita menerima firman, hidup sesuai dengan firman, taat kepada firman, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita sekalipun ada kesukaran-kesukaran itu, Tuhan bersama dengan kita. Dia pembela kita. Itu sebabnya sang pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkat. Ada gada Tuhan, tongkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika rasa takut mulai melanda, ingat firman Tuhan. Mulai ada kekhawatiran, ingat firman Tuhan. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita? Tidak. Mengapa kita harus khawatir? Ketika hati kita gundah gulana mulai tertekan, firman Tuhan berkata, hai jiwaku, mengapa kau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Nah, kita ingat firman-Nya. Kemudian ya, kenapa juga saya harus memikirkan persoalan ini muter-muter sampai rambut banyak yang rontok? Ada yang udah rontok? Satu pikirannya gitu loh, panas kepala. Padahal kalau nggak kita pikir aman. Nah begini, kira-kira begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah kemudian Bapak Ibu pikir, rambut ada yang rontok, atau pikir kemudian kepala panas. Kemudian yang kedua, saudara serahkan sama Tuhan, kau terlalu mikir, kepala dingin, rambut tidak rontok. Saudara pilih yang mana? Mikir atau serahkan sama Tuhan? Serahkan sama Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita Bapak Ibu seringkali mengambil alih yang bukan bagian kita ambil alih. Bagian Tuhan kita mau coba lakukan. Akhirnya kita bisa kecewa. Berserahlah karena kita terbatas. Menuntut penyerahan diri total kepada Allah. Tuhan, tuntun jalan hidupku. Ya. Aku mau mengikuti jalanmu Tuhan. Aku gak mengerti persoalan ini, tapi aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Memang awalnya bisa kita mau kecewa hidup ini. Tapi karena kita tahu ada Tuhan, kita berserah. Akhirnya kita berkata, aku tahu ada maksud Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 di ayat 14 berbunyi demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah. Kita tidak tahu berapa lama perjalanan COVID ini, kita nggak tahu. Oh, sudah datang gelombang pertama, vaksin sudah datang beberapa tahun lalu, kemudian gelombang kedua barusan. Oh, kita mulai bahagia. Kira-kira selesai nggak? Kita nggak tahu. Ya, Bu Pendeta tadi katakan, coba lihat SMS, siapa tahu ada SMS. Untuk apa Bu Pendeta? SMS-nya begini, Anda mendapatkan vaksin giliran. Terus mau Bu Pendeta,
Iya mau aja, mau apa enggak ya? Terjadi apa loh? Kalau nggak tepat, kalau salah, kita bilang salah kayak enggak kayak ya suntik aja. Enggak disuntik juga mati, disuntik mati ya sama aja. Betul ya? Jadi jangan terlalu beban, pikiran kamu yang aduh. Nah rupanya salah satu penyebab menurunnya daya tahan tubuh kita, imun kita karena pikiran. Ini gimana ya? Masih terasa enggak ya? Masih. Oh ya masih. Oh kagak punya. Aduh. Aduh, kok banyak aduh ini. Tetangga sebelah aja agak bagus. Batu tetangga. Dulu mau batu kayak mau apa enggak peduli. Ini baru. Kebangatan loh. Untuk kita tetangga jauh. Cuma kalau di perumahan itu nempel. Di sana aman, di sini jantungan. Harusnya Tuhan berkati dia dan juga aku ya gitu ya. Berkati. Jangan terlalu ketakutan lah, tapi fakta menunjukkan ya, ini yang terjadi, ketakutan. Berapa lama selesai pandemi? Tidak tahu kita. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Cuma nggak dikasih tahu sama kita. Bulan berapa? Kita nggak. Ini misteri. Tapi jelas, perhatikan. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ini sudah dalam program Allah. Ya. Atas ketentuan Allah. Ya, atas seizin Allah. Sudah ada waktu itu. Kita bulan berapa kita nggak tahu. Bulan berikutnya selesai, nggak ada. Tapi bulan berapa kita nggak tahu. Maka berserahlah kepada Tuhan. Ya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, oleh ketidaktahuan kita itulah kita hanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya Tuhan, kami ini nggak ada apa-apanya. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau hormat kepadamu Tuhan. Kami mau tunduk kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapanmu Tuhan. Supaya manusia takut akan Dia, supaya manusia tidak melawan Allah, supaya manusia tidak macam-macam kepada Tuhan, supaya manusia sadar diri, supaya manusia jangan sombong, supaya manusia jangan mengandalkan kekuatannya. Fakta membuktikan manusia itu lemah, terbatas, dia nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan, padahal Tuhan sudah tetapkan. Mengapa Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan buat demikian? Supaya manusia takut akan Dia. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan peristiwa pandemi ini, manusia datang kepada Tuhan. Itu semestinya. Walaupun ada yang salah paham, gagal paham dengan Allah. Saya mau berkata ini gagal paham dengan Allah. Dia kecewa dengan Allah. Dia sakit hati kepada Allah. Dia tidak terima kenyataan itu, gagal paham tentang Allah. Tetapi anak-anak Tuhan, jangan sampai kita gagal paham tentang Allah. Ketika Allah izinkan ini terjadi, supaya kita takut kepada Dia, supaya kita merendahkan diri kepadanya, supaya kita tunduk kepadanya, supaya kita sadar diri, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku mau menempel dengan-Mu Tuhan. Aku mau berserah kepada-Mu Tuhan. Aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mau memohon pertolongan-Mu Tuhan. Aku mau berserah hanya kepada-Mu. Ini yang harus kita lakukan. Dan terbukti ketika mulai pandemi ini kita lihat di jalan-jalan orang menyembah Tuhan. 1 meter sujud. Di jalan pun menyembah. Apalagi ketika banyak peti-peti mayat itu, peti mati itu dibawa. Wih, saking banyaknya meninggal, orang menangis dan tertunduk di kaki Tuhan. Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Jangan sebaliknya. Ya, kita lakukan sesuatu yang tidak baik. Ini aneh, beberapa berita kemarin juga aneh saja. Sudah ada pasien COVID yang masih selingkuh dengan perawat juga. Ya kan, perawatnya kan bisa kena juga ini.
Kita dengan Ibu Pendeta lihat ini aneh juga orang itu. Ya ngapa nggak sama COVID? Manusia semakin aneh. Tetapi dengan peristiwa kesukaran di tahun 2020, saya pikir cukup membuat kita anak-anak Tuhan mempersiapkan diri masuk di tahun 2021 dengan pemahaman yang benar. Jangan gagal paham dengan karya Allah. Katakan kiri kanan. Yang di rumah juga, jangan gagal paham dengan Allah. Jangan menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak patut untuk kita. Semua patut, pantas, layak ketika Allah izinkan itu. Ketidakberdayaan kita membuat kita berserah kepada Dia, takut akan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 2020 semua kita mengalami kesusahan. Untuk itu kita harus menerima dengan sukacita segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi kita harus terima. Sebelum kita bangkit berdiri, yang di rumah juga berdiri, kita responi firman Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan hidup ini, secara khusus di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, jika kita masih ada saat ini, bahkan di penghujung tahun ini, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengagungkan Dia. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan kita baik. Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Ketidakmampuan kita menyelami pekerjaan Allah, kiranya